Sulawesi Selatan mencatat rekor terbanyak penambahan jumlah kasus positif COVID-19 dalam 24 jam pada Jumat kemarin. Jumlah kasus positif dalam sehari di Sulawesi Selatan melampaui Pulau Jawa dan DKI Jakarta dengan penambahan sebanyak 207 pasien positif COVID-19. Secara mengejutkan, Sulawesi Selatan pada Jumat kemarin mencatat rekor dalam penambahan jumlah pasien corona dalam sehari. Selama ini rekor tertinggi dipegang DKI Jakarta atau Jawa Timur. Dari kasus yang kita periksa ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Kalau kita lihat distribusi dari kasus positif yang kita laporkan hari ini, Sulawesi Selatan melaporkan 207 kasus konfirmasi baru, dan 43 kasus sembuh. DKI Jakarta 141 kasus baru dan 126 sembuh. Jawa Timur 140 kasus baru dan 103 sembuh. Dengan torehan angka tersebut, menempatkan Sulawesi Selatan di urutan ketiga terbanyak kasus positif COVID-19 di Indonesia, mengalahkan provinsi padat penduduk di Pulau Jawa. Lantas mengapa angka positif virus corona di Sulawesi Selatan bisa melonjak tajam? Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto tidak menjelaskan detail penyebab tingginya kasus positif di Sulawesi Selatan. Namun diketahui bahwa Sulawesi Selatan telah melakukan tes cepat yang merata di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, terutama di Makassar sendiri, awal Juni sempat menjadi sorotan akibat banyaknya fenomena peristiwa pemulangan paksa pasien COVID-19 yang dilakukan oleh pihak keluarga. Pemulangan paksa ini dilatar belakangi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal protokol penanganan COVID-19. Dilansir data nasional yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah pasien positif di Sulawesi Selatan naik 207 pasien dalam sehari. Angka tersebut menjadi penambahan tertinggi selama 92 hari pasien COVID-19 ditemukan di Sulawesi Selatan. Jumlah total kasus positif di Sulawesi Selatan mencapai 3.573 kasus positif. Secara mengejutkan, Sulawesi Selatan pada Jumat kemarin mencatat rekor dalam penambahan jumlah pasien corona dalam satu hari. Kasus penambahan positif COVID-19 yang terjadi di Sulawesi Selatan mengalahkan semua provinsi padat penduduk di Pulau Jawa. Lantas apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana menyikapi kondisi tersebut? Sudah bergabung bersama kami Pak Syafri Arif, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Syafri. Selamat sore, Mbak. Baik, Stefani. Pak Syafri, langsung saja saya ingin tanyakan apa sebenarnya yang menjadi penyebab penambahan kasus positif COVID-19 yang melonjak di Sulawesi Selatan? Ya baik, Mbak Stefani. Ini tidak lain oleh karena program dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan ini ada trisula kita ya. Jadi trisula kita ini salah satunya adalah massive testing, massive tracing dan education. Nah tentunya kita harapkan dengan massive testing ini kita akan mendapatkan pasien-pasien yang memang terkonfirmasi, yang memang berpotensi untuk bisa menularkan dan kemudian kita akan isolasikan ya. Jadi sebetulnya justru yang kita tidak harapkan kalau misalnya angka yang kita dapatkan itu mungkin tidak sebesar yang ada saat ini, namun yang mentransmisikan COVID-19 ini beredar di masyarakat. Karena kalau misalnya kita dapat kasus ini, ya tentulah kita akan men-tracing ya, artinya ada sesuatu yang kita perbuat untuk bagaimana meminimalkan ya risiko untuk pasien ini bisa menularkan pada orang lain ya. Baik, jadi massive testing ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya angka kasus. Pak Syafri boleh tahan dulu sebentar, kami akan mengupdate dulu terkait dengan angka penanganan COVID-19 di Indonesia langsung dari gedung BNPB Jakarta.
Kami masih terhubung dengan juru bicara penanganan COVID-19 gugus tugas di Sulawesi Selatan, Pak Syafri Arif. Pak Syafri, tadi Anda jelaskan peningkatan kasus di Sulsel ini salah satunya karena tes masif yang dilakukan. Sejauh ini Pak, atau kemarin khususnya, berapa spesimen yang sudah dilakukan rapid test maupun juga tes swab di Sulsel? Jadi kemarin yang terkonfirmasi 207 itu dari sekitar 1.117 spesimen yang diperiksa, Mbak Stefani. Ya. Untuk pemeriksaan atau tes masifnya ini sudah dilakukan di seluruh kabupaten kota, Pak? Sudah merata? Ya, betul. Jadi, namun sebetulnya bahwa pemeriksaan swab yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagian besar kalau kita lihat itu adalah dari Kota Makassar ya. Dan sekitar 70-80% representasi Makassar itu adalah yang tergambar sebagai positif dari Sulawesi Selatan. Jadi makanya kami lebih banyak fokus pada Makassar dan Luwu Timur ya. Namun yang paling kami fokus saat ini adalah Makassar. Karena dari semua kasus positif itu terkonfirmasi sekitar 70-80% itu adanya di Makassar, Mbak Stefani. Baik, untuk epicentrum kasusnya masih di Makassar ya Pak ya. Selain Makassar Pak, apakah ada kabupaten kota lainnya yang statusnya masih merupakan zona merah? Ya, jadi 2 kabupaten kota yang zona merah yang saat ini kami mentrace Makassar dan Luwu Timur, dan itu sudah kami menurunkan tim ke sana, dan itu kami sudah membuat program yang terkait dengan bagaimana pandemi ini bisa kita atasi dengan tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang bisa secara cepat bisa kita lakukan. Yang saya kemukakan tadi sebagai pertama masif testing, masif tracing dan isolation. Ya. Baik, kalau untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri saat ini statusnya untuk status COVID-19-nya apa Pak Syafri? Ya, itulah yang saya bilang tadi ya, bahwa kita saat ini dengan konfirmasi 207 kemarin yang menjadi trending topik nasional karena baru pertama kalinya Sulawesi Selatan menjadi yang pertama mendapatkan kasus konfirmasi kasus baru ya. Namun ini kita anggap sebagai satu hal yang di mana program kami salah satunya memang adalah mendapatkan pasien yang terkonfirmasi yang kemudian kami lakukan isolasi ya. Baik, Pak, isolasi itu bisa kita lakukan. Sulawesi Selatan ini zona merah atau zona kuning saat ini, Pak Syafri? Ya, memang betul. Saat ini masih zona merah ya. Namun ada upaya-upaya yang proaktif kita lakukan. Baik. Ya. Untuk bagaimana zona merah ini ya kita bisa upayakan untuk bisa kembali ke zona kuning dan hijau. Baik. Di mana kita akan menekan angka reproduksi efektif. Ya. Baik, Pak Syafri, artinya jika tes massal ini terus dilakukan tentunya, apakah diprediksi dalam beberapa hari ke depan ini jumlah positif COVID-19 di Sulawesi Selatan masih akan terus meningkat secara tajam? Artinya memang kita harapkan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu kita harapkan kemudian kita langsung isolasi ya. Dan pada akhirnya ya tentunya kalau misalnya pasien-pasien yang mentransmisikan, pasien-pasien yang tanda kutip kita sebut sebagai yang menularkan COVID-19 ini bisa kita dapat, kemudian kita isolasikan, perlahan-lahan saya kira kasus yang kita dapat ini pelan-pelan akan berkurang karena penularannya kita kurangi dengan mengisolasi pasien yang kita dapatkan terkonfirmasi positif, Mbak. Stefani, ya. Apakah artinya dari jumlah kasus positif ini mayoritas dilakukan isolasi mandiri, Pak Syafri, atau berapa persen yang memerlukan perawatan di rumah sakit? Iya, betul. Jadi dari kasus yang kami rawat di
Makassar di Sulawesi Selatan ini itu lebih banyak ke isolasi mandiri ya. Dari kasus yang dirawat sekitar 2.317 itu sekitar 1.544 itu sebenarnya isolasi mandiri ya. Baik, jadi hanya sekitar 700-an yang memang ya. Jadi dari 2.300 yang dirawat itu 1.500 yang isolasi mandiri. Jadi sekitar 773 yang dirawat di rumah sakit. Baik, Ya. untuk yang isolasi mandiri yang jumlahnya 1.500 ini, Pak Syafri, pengawasannya seperti apa? Apakah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat bahkan hingga ke tingkat RT RW atau bagaimana untuk memastikan mereka benar-benar disiplin melakukan isolasi mandiri ini? Ya, memang di sini kita kemarin kita sudah berkoordinasi yang saya bilang tadi ya bahwa 3 hal yang terkait dengan COVID ini yang kontraproduktif. COVID-nya sendiri ya, kemudian adanya tidak ada inkoordinasi dan pemberitaan yang negatif. Ya tentunya kita harapkan ya pasien-pasien yang memang bisa melakukan isolasi mandiri dalam artian bahwa memang diberikan edukasi, kemudian dia bisa betul-betul bisa memutuskan rantai penularan secara mandiri, itu yang kita berikan jalan untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Dan juga ingat bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu membuat isolasi mandiri itu sebagian kita rawat di hotel-hotel yang ada di Makassar ya. Baik, terima kasih Pak Syafri Arif, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan sudah berdialog bersama kami di Special Report iNews TV. Dan pemirsa, Special Report masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.